ini bab pertama kelas 10 semester 1. Oke, pertama pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarotun artinya pohon. Sejarah menurut para sejarawan, yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Sejarah mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang kedua adalah Robin George Collingwood. Ia mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Sejarah didefinisikan menurut KBBI mencakup 3 hal. Yang pertama, asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang terakhir, uraian kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dari pernyataan di atas, intinya sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang terjadi hanya sekali dan mencakup hajat hidup orang banyak serta dikenang sepanjang masa. Sifat-sifat sejarah ini diambil dari pengertian sejarah yang udah dijelasin. Itu yang pertama unik, hanya terjadi sekali dan tidak terulang. Yang kedua penting, mencakup hajat hidup banyak orang. Yang terakhir adalah abadi, dikenang sepanjang masa. Oke, next. Peranan manusia dalam sejarah. Manusia adalah penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakan. Contohnya, kalian nih ikut lomba terus menang. Itu bisa dikatakan sejarah dalam hidup kalian sendiri gitu, karena kan meskipun kalian nggak menang ya lomba itu tetap dianggap sejarah dalam hidup kalian, karena ya kembali lagi ke definisi sejarah, peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dan kalian kan udah ikut lomba gitu kan, jadi itu termasuk sejarah dalam hidup kalian. Terus konsep ruang dan waktu. Ruang dalam sejarah adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa sejarah. Contohnya perang Medan Area, itu ruangnya ada di Medan karena terjadinya perang Medan Area itu ya di Medan sendiri. Waktu dalam sejarah menunjukkan kapan suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Proklamasi Indonesia itu terjadi 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 merupakan waktu sejarah terjadinya proklamasi. Kesimpulannya, setiap peristiwa sejarah berlangsung karena adanya manusia sebagai pelaku serta ruang sebagai tempat terjadinya dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, konsep waktu dalam sejarah yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perkembangan. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Contohnya yaitu perkembangan penggunaan kapak pada masa praaksara. Jenis kapak yang awalnya dibuat meruncing dibuat meruncing batu pada satu sisi permukaannya, yang kemudian berubah menjadi meruncing lonjong dan seterusnya. Yang kedua yaitu kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, namun tetap dilanjutkan karena dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya, sekelompok masyarakat yang melanjutkan kebudayaan atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya pada zaman dahulu. Yang ketiga yaitu pengulangan, yaitu fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Yang berulang di sini itu bukan peristiwa sejarahnya, karena peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali, tetapi yang berubah itu kegiatan atau fenomena yang terjadi pada peristiwa sejarah tersebut. Contohnya, pada masa kekuasaan Presiden Soekarno yang jatuh karena aksi mahasiswa, yang kemudian terulang kembali pada masa Presiden Soeharto yang juga jatuh karena aksi mahasiswa. Yang keempat, perubahan, yaitu ketika masyarakat membentuk keadaan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya.
Contohnya, pergantian sistem pemerintahan Orde Baru menjadi sistem pemerintahan reformasi. Yang terakhir, periodisasi, yaitu pembabakan waktu sejarah yang berurutan sesuai waktu kejadian dan cakupan waktu yang panjang. Sebagai panduan moral dan politik. Maksudnya, sejarah itu dijadikan sebagai pembelajaran untuk membentuk sistem kemasyarakatan atau sistem politik pada masa yang akan datang. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, memperkokoh identitas bangsa. Dan yang terakhir, melatih berpikir kritis. Ini ada yang ditanyakan atau bagaimana? Kalau belum ada yang ditanyakan, bisa mencoba latihan soal di Kahoot. Pinnya dicek. Silakan buat yang pengen mengerjakan soal-soal tentang materi tersebut, bisa mencoba mengerjakan soal Kahoot yang sudah di-share oleh Meme pinnya. Siap Jasi Meme.
Cas. Wes ki sepertinya apa senenge kahute. Hai, yang ini 8 orang. Iya. Oh, Soalnya materi ini ya sedikit pol. di awal-awal ya. Dulu banget. Kan cuma kayak pengantar itu kan. Makanya aku metu mergo out. Engko tapi nek pembahasannya kan ya. Apa? Sing kahute. Iya boleh. Enak sing bingung aku mau mi. Iya nenek sing bingung ditanyakan aja. Gak apa-apa. Insya Allah nek bisa ya dijawab. Aku jajal tak oleh gak? Tak apa sih astagfirullah. Gak apa. Rica aku tak lagi roh aku. Oh Rica bareng. Anu sing jari-jari mau unik loh. Kan tidak terulang loh. Lagi kok enak sing perulangan deh sing slide selanjutnya aku kok rada bingung. Hah? Sing di? Sing apa ya waktu definisi awal malah. Kan definisi awal kan unik tidak terulang tapi setelahnya kok sing terulang terus. Anu kan. Kesinambungan atau apa iku ta? Ya sing perulangan sing minggu belakangan enak perulangan yang sebelumnya kan unik katanya gak terulang. Oke, wait ya. Iku deh kayak ngene deh. Tapi kan mau kan unik tidak berulang peristiwane. Tapi kayak penyebabnya ngono loh. Penyebab dan apa ya? Wait, aku bingung kata-katanya. Oke, tak enten. Wait, tak rangkai di sini. Jangan lupa absen guys. Di chat. Oke. Sing lagi masuk iso nggarapin kahute ya.
Siap, Re. Mecas, aku mau ya tanya sing kuwi lho, nomor 4 aku lagi iling. Ya Bet. Soalnya. Pokoknya sing aku salah Wi. Mau. Pertanyaannya kayak piye? Sing nomor 4 nih. Diacak ya atau? Acak kayak iki nomor. Aduh. Aku mau salah tapi aku gak paham Wi kok. Oke, mau kayak sing nomor 4 sih konsepnya dalam waktu loh. Sing sinkronik, opo ngono. Iya gak sih? Pokoknya waktu mau waktu aku iling waktu. Kita kuwi dhewe. Kronik salah loh. Tapi kita ning kono emang akeh sing salah deh. Ning kene aspek-aspek yang berkaitan dengan waktu itu dah. Oh, kuwi. Aku paham. Apa ya ngono? Aspek-aspek sing waktu iku kan mau gini, Fit. Tak buka PPT ini dulu. Kan konsep waktu dalam sejarah itu kan ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan, dan periodisasi. Itu kan termasuk aspek-aspeknya dalam waktu. Ya, di situ ada apa ya mau? Jawabannya apa sih? Aku lali Bet jawabannya. Yang kamu tuh. Kesinambungan, perkembangan, pengulangan. Kesinambungan, pengulangan, perkembangan. Aduh, iki iso metu gak sih? Tepuk kene. Iso share screen lagi. Share screen maksudku. Share screen iso kita. Dik gini. Aku lupa jawabannya, Bet. Dek diletak buka no iki nih. Mau Dek Kahute. Iya. Aduh, di sih. Mau jawabannya kan jawabannya. Iya, pilihan jawabannya kan ono kesinambungan, terus pertumbuhan, sinkronik, ambek pengulangan. Nah, sing termasuk aspek sing kayak yang sing dijelasno Chelsea ku mau kan aspek-aspek berkaitan dengan konsep waktu ini jawabannya. Berkesinambungan, Bu. Untuk Perkembangan dan berkesinambungan. Jawabannya itu. Karena berdasarkan dari konsep waktu yang dijelaskan Chelsea tadi kan perkembangan dan kesinambungan yang disebutkan nih. Tuh. Nah, pertumbuhan itu kan beda ya kayak perkembangan. Nah, wip bedone piye, Mei? Bedane apa? Aku mau nyat. Nah, pertumbuhan itu kan lebih angka gitu loh. Ke yang dapat diukur, dihitung. Sedangkan perkembangan
apa ya, lebih ke kualitas kayak gitu. Oh, paham nggak sih aku ya bingung jelaskan. Paham kok Mi. Misalnya kayak pertumbuhan ini berarti kayak misalnya contoh kecilnya ukuran tinggi badan ngono-ngono ta. Ya kan apa ya? Bertumbuh gak sih? Bertumbuh atau berkurang gitu loh. Nah, perkembangan lebih ke kualitas pola pikir. Kan lebih ada yang lebih maju gitu. Oh iya. Paham, saya paham kali. Siap. Suanya Mi ya, Chels. Makasih, Me. Iya, nek kurang jelas mohon maaf ya. Saya bener-bener lagi belajar mendadak juga. Jelas. Terus tak coba jawab sama pengulangan mau ya. Jadi ini yang dimaksud berulang kuwi kayak latar belakangnya peristiwa kuwi. Untuk peristiwa ini. Jadi latar belakangnya itu kan mau tak kayak contoh yang latar belakang jatuhnya Presiden Soekarno be Presiden Soeharto. Kan latar belakangnya sama, berulang karena aksi mahasiswa. Jadi yang berulang kuwi latar belakangnya atau faktor pendorong yang peristiwa kuwi. Iya. Aku bingung gitu. Kayak kronik berulang apa tempat berulang. Kan niku podo-podo dimulai. Tempat kejadiannya. Faktor pendorongnya. Opong ini mungkin ya. Misalnya pembunuhan si X terus bunuh kuwi karena faktornya dendam. Nah,